yang wajib ini sebaliknya haram. Kalau ditinggalkan sesuatu yang wajib haram. Wakadha dan seterusnya. Terus ada di sana sunnah. Sunnah ini apa yang berhubungan dengan Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berhubungan sama Nabi Muhammad? Sunnah. Misal sayang kepada anak. Sunnah Rasulullah. Nabi sayang Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul. Setiap hari baru menikah Sayyidah Fatimah. Dan Sayyidina Ali, Nabi sering ke rumahnya. Misal sayang sama anak sunnah. Apa yang berhubungan dengan Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya siapa kita menghidupkan sunnahku, Rasulullah mengatakan, maka akan mendapatkan kecintaanku. Dan siapa mendapatkan kecintaanku akan berkumpul denganku di surga. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita menghidupkan sunnah Rasulullah ini, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW, akan kita berkumpul dengannya Nabi di surga. Amin Allahumma amin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah masih memberikan kita rezeki sampai saat ini, sehat afiahnya badan, insyaallah panjang umur, dan Allah masih memberikan kesenangan hati. Yang pertama, fakir hormati Ustaz Ajis Mulyadi, mata Allah betuli hayatih, mudah-mudahan diberkahkan majlis anur, dipanjangkan umur, setafiahkan badan. Dan kepada antum semua, mudah-mudahan digabul hajat, sehat afiah, dimudahkan segala urusan, dan ditetapkan iman, Islam, ihsan, dan dijadikan min ahli sholawah ala Rasul, daripada golongan orang yang banyak salawat ke Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum yang dikatakan haram ini sebaliknya daripada wajib. Jadi kalau kita apa yang wajib enggak kita kerjakan, kita mendapatkan dosa. Yang tersebut kita melakukan perbuatan haram. Jadi kalau suatu perkara yang wajib, salawat ke Nabi Muhammad, kita enggak salawat, kita mendapat dosa. Nah, karena apa kita enggak salawat? Kenapa? Apa sih enggak salawatnya kita ini apa? Itu kita dihukumi haram. Kita mendapatkan satu langgar, yang melanggar apa yang Allah perintahkan. Apa Habib kalau misal kita nggak baca Quran? Al-Quran ini apa? Al-Quran perintah Allah. Ya, Al-Quran ini kalamullah. Apa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marakil Ubudiyah Matan Bidayatul Hidayah, ini kitab tasawuf dasar ya. Tasawuf tapi dasar. Itu di sana mengatakan amrun wajib, perintah dari Allah, apa yang berhubungan dengan Allah. Sedangkan nawafil apa yang berhubungan dengan Sayyidina Muhammad SAW, sunnah. Ya. Jadi dua perintah Allah ini. Berarti kira Al-Quran wajib. Kalau kita nggak baca Al-Quran berarti haram. Apa yang wajib yang Allah perintahkan, kalau kita nggak kerjakan kita mendapatkan dosa. Karena kita sudah melakukan itu perbuatan haram. Saum Ramadan hukumnya apa? Wajib. Kalau kita tidak puasa berarti kita melakukan perbuatan haram. Salat subuh 5 waktu hukumnya bagaimana? Salat subuh, zuhur, fardu di atas wajib bahkan ya. Berarti kalau kita enggak mengerjakan salat 5 waktu, kita dihukumi melakukan perbuatan haram. Jadi haram sebaliknya wajib. Ada segandeng ini haram, ya.
Wajib ini segandeng dengan sesuatu yang halal. Ya, pasti kalau kita melakukan sesuatu yang Allah perintahkan ada pahalanya. No. Sholat pahala 500 tahun pahalanya sholat. Ninggalkan sholat dosanya 500 tahun. Ya, itu ada halal, sesuatu yang halal. Misal perempuan yang bukan mahram menjadi halal setelah menikah. Ya, menjadi halal setelah menikah. Halal nu dia terus jadi serumah dalam rumah, satu rumah, dalam satu ruangan di kamar dia menjadi halal karena sudah menjadi sah, sudah menjadi halal. Sebaliknya, kalau yang perempuan yang bukan mahram dia belum halal, ya kalau kita serumah ya haram, bahasanya kumpul kebo ya. Bahasanya ini kayak binatang ya, karena kalau kita manusia harus kalau kita bertemu dengan yang bukan mahram harus menikah dulu untuk menjadi mahram dan dan seterusnya masalah bab nikah. Menikah halal ya. Nikah halal, zina haram. Misal terus makan pakai tangan kiri haram. Enggak boleh. Itu perintah Nabi juga. Enggak boleh makan, termasuk adab. Makan pakai tangan kiri enggak boleh. Pernah suatu saat di zaman Rasulullah hidup, ada seorang pemuda makan pakai tangan kiri. Dia suruh Rasulullah, "Hai, ghulam, anak muda makanlah kamu pakai tangan kanan." "Aku enggak bisa ya Rasulullah." Budak-budak depan Nabi. "Aku enggak bisa ya Rasulullah." Sekali lagi Nabi suruhkan, "Makanlah kamu pakai tangan kanan." "Aku enggak bisa ya Rasulullah." Ngerendahkan Nabi. Ngeledekin Nabi. "Makanlah kamu pakai tangan kanan." "Aku enggak bisa ya Rasulullah." Tetap dia makan pakai tangan kiri. Disumpahi sama Nabi. Nabi katakan, enggak akan pernah kau bisa makan pakai tangan kanan seumur hidup. Seketika itu tangan kanannya langsung setiap makan jatuh, tangan kirinya kiting. Dia punya cacat sebelah kanan tangannya. Na'udzubillah min dzalik. Terus halal ini ada sesuatu yang dihasilkan, amaliyah khairiyah. Segala amal perbuatan yang baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, termasuk apa yang dihasilkan dari amal perbuatan yang baik, sesuatu hukum yang Allah hukumi halal. Kalau haram gampang, ninggalin sholat ini udah haram. Gak usah kita ngelakuin maksiat. Nah, makanya orang jangan gegabah, jangan suka ngatain orang ini zalim, ini apa, jangan. Karena kita ini kadang ninggalin sholat. Ya, kalau kita ninggalin sholat, ini kita ini gak ngapa-ngapain dosa. Ya. Nah, kenapa? Karena sholat ini mencegah kita untuk berbuat keburukan. Lah kita ninggalin senjata ini nih. Begitu. Jadi kalau orang melakukan keburukan, lihat dulu sholat atau enggak orang itu. Kalau orang itu enggak sholat, baru dia dikatakan memang ngapain dikatain orang itu melakukan keburukan, sholat aja enggak dikerjakan. Begitu. Jadi sholat itu sesuatu yang halal ya, dan hukum sholat itu wajib. Fardu hukumnya di atas wajib. Jadi kalau kita ngerjakan sesuatu yang halal, sesuatu yang diperintahkan Allah, ini wajib. Kalau kita ngerjakan sesuatu yang halal, ini yang wajib hukumnya. Yang ada ini hukumnya wajib. Minum dalam keadaan haus, makan minum ini mubah. Minum dalam keadaan haus mubah. Ketika meninggalkan Ramadan, ketika di bulan Ramadan berpuasa meninggalkan makan dan minum wajib. Ya, karena dari mulai pagi matahari itu keluar sampai jam 6 azan maghrib, beduk maghrib, itu berhenti makan sama minum. Allah yang memerintahkan. Jadi keterangan sesuatu yang haram ini ada di balik sesuatu perkara yang wajib yang gak dikerjakannya. Jadi gak taat kepada Allah akan dia mendapatkan hukuman melakukan satu perbuatan haram. Berarti kalau kita gak taat kepada Allah, berarti haram hukumnya. Terus kita gak taat sama orang marah kepada kita. Enggak. Kalau orang sama kita marah bagaimana, gak apa-apa, selesai dunia tuh. Tapi kalau kita buat marah Allah, gak pernah bisa juga Allah marah, tapi kita dihisab di neraka. Jadi gak sampai apa perbuatan kita bagaimana mau jungkir balik kayak salto segala macam dunia ini, tetap nanti di akhirat ya udah dihisab. Allah selalu berkehendak segala sesuatu dikehendaki Allah. Khalik Tuhan inama amaruhu idza arada syai'an. Andai kata Allah menghendaki sesuatu, apa kerjaan Allah perbuat apa segala macam, enggak ada yang bisa sesuatu abu mencegahnya. Yaqul lahu kun fayakun, dan terus jadi dan maka jadilah. Itu yang disifatkan Allah Subhanahu wa taala.
Misal begini, rumah tangga seorang laki perempuan menikah terus hamil, hoblah, hamil. Hamil sebulan, 2 bulan, terus lahir, pasti lahir. Nggak mungkin orang lahirin hamil sebulan, 2 bulan, sebulan kok mati, nggak mungkin. Pasti kita meminta doa. Datang ke orang pintar-pintar minta didoain. Datang ke ustaz minta didoain supaya anaknya lahir selamat. Nggak ada orang hamil punya keyakinan anaknya lahir mati. Lah itu takdir Allah. Tapi ketentuan Allah lain. Begitu juga kita ninggalkan sholat, hati-hati. Ibarat kita ninggalin sholat, ketika kita punya keturunan jangan heran mati. Kenapa? Karena sesuatu yang Allah atur dalam hidup kita setiap waktu ini, kita berani ke tempat-tempat yang Allah haramkan di sana untuk ditinggalkan. Begitu bahaya ninggalin sholat. Orang zina 70 tahun pahala nggak diterima. Ada yang mengatakan 40 tahun pahala nggak diterima. Ninggalin sholat 500 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Terus iman. Kalau kita nggak beriman haram. Iya. Nggak bakal masuk ke dalam surga. Terus ngerti agama Islam, ngerti hukum-hukum termasuk haram tadi, sebaliknya wajib. Karena wajib pertama wajib. Di kitab Salam Mutafiq Al-Imam Allah bin Husain Tahir bilang dalam hukum kita merhatikan hukum ini pertama wajib. Ya. Yang wajib ini sebaliknya haram. Kalau ditinggalkan sesuatu yang wajib haram. Wakadha dan seterusnya. Terus ada di sana sunnah. Sunnah ini apa yang berhubungan dengan Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berhubungan sama Nabi Muhammad? Sunnah. Misal sayang kepada anak. Sunnah Rasulullah. Nabi sayang Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul. Setiap hari baru menikah Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Nabi sering ke rumahnya. Misal sayang sama anak, sunnah. Apa yang berhubungan dengan Rasulullah? Senang wangi-wangian, khatir, wangi. Senang sunnah. Senang khatim, senang pakai batu, sunnah. Dapat pahala. Apa yang berhubungan dengan Rasulullah dihukumi sunnah. Syekh Nawawi Al-Bantani katakan bahwasanya kalau kita mengerjakan yang Allah perintahkan yang sunnah, kita taat ke Rasulullah, kita ngikuti sunnah Nabi Muhammad, Allah cinta kepada kita. Allah berikan kecintaan kepada hamba itu. Itu begitu. Saking utamanya hukum yang disebutkan wajib, perintah Allah Subhanahu wa taala ini wajib hukumnya. Tapi terbagi dua, Syekh Nawawi katakan. Yang wajib dan an-nawafil, yang sunnah. Jadi perintah Allah terbagi menjadi dua. Perintah wajib dan perintah sunnah. Begitu. Bahaya terus andai kata yang sunnah Anda tinggalin yang sunnah. Laknat itu. Laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala perkara yang mengundang murka Allah, yakni dikatakan sunnah ini hub kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala li habibillah sayyidina Muhammad SAW kepada Rasulullah, kita berani meninggalkan itu. Dilaknat Allah. Udah bahaya itu. Udah bahaya kalau udah mengenai Rasulullah, bahaya. Kalau udah karena agama itu dibawa beliau Rasulullah sayyidina Muhammad SAW. Kesesatan karena nggak ngikuti Nabi. Orang sesat ini dhalal karena ngikuti Rasulullah, ngikuti sunnah. Kalau ngikuti sunnah selama dunia akhirat. Kenapa? Karena setiap waktu Allah bakal kekal. Rasulullah 63 tahun wafat bi ahsan khitam, meninggal Nabi di Madinah Al-Munawwarah, di Madinah. Tapi Allah bakal kekal. Allah selalu memberikan kita rezeki. Dengan apa? Atas dasar apa? Allah memberikan rezeki halalan tayyiban wa mubarakan bi hubbir Rasul. Karena kita mencintai Rasulullah SAW. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Kita ngerti hadis Rasulullah. Dikatakan al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Ngerti terus jadi malu pada tempatnya. Ini hadisnya malu pada tempatnya. Tanya sama guru segala macam. Kita ngerti akhirnya dicinta Allah. Apa tanda orang dicinta Allah? Rezeki gampang, gak macet. Rezeki gak susah. Bisa baca ratib Al-Attas. Luar biasa kenal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas min dzurriyyatir Rasul, dari keturunan Nabi Muhammad, pertama dipanggil Habib, Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Berarti baca ratib Al-Attas. Ratib ini paten kalau kita ada gaib di sebelah, hilang kabur itu setan. Dari bacaan ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ada riwayat kan Habib Umar ini punya jin sebanyak bulu kuda. Punya Habib Umar. Kuda semua sebenarnya bulunya kan segitu banyak, sebanyak itu.
jin Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Dia punya anak Habib Salim bin Umar, diriwayatkan punya jin sebanyak bulu unta. Habib ceritakan kepada Habib, jadi ada di Hadramut sana, di kampung Habib Salim bin Umar, datang seorang Badui Arab. Bilang, ya Salim, ente katanya punya jin banyak. Anak mau lihat jin ente, Lim. Anak mau lihat jin ente. Habib Salim bilang, ada kebetulan onta di situ lagi diam di sana, ente bawa kemari itu onta. Kata Habib Salim bin Umar, anak Habib Umar, syarah ratib ini. Badui mikir, jin sebanyak bulu onta itu. Karena Habib Salim suruh bawa onta itu ke sini, dia takut. Takut, nggak berani. Badui itu orang Arab tinggal di perbukitan di sana, bukan tinggal di tempat tinggi ya. Nah, kalau orang yang tinggal di tempat tinggi namanya A'raf. Ada A'raf, orang di puncak, orang di Sukabumi, orang di Garut, itu namanya A'raf, bukan Badui. Kalau Badui itu orang tinggal di gua-gua di Arab sana, di perkampungan-perkampungan selain di Mekah Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus haram ini, hati-hati, haram ini Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kenapa disuruh kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari nyala api neraka itu? Karena haram. Karena apa yang haram-haram yang kita kerjakan. Amalu syar. Terus Allah berfirman, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Kalau kita melakukan amal keburukan, akan kita nanti mendapat apa perbuatan yang kita lakukan itu sesuatu yang haram, ya kita merasakan neraka. Allah na'udzubillah min dzalik. Itu neraka itu ada 7 macam, 7 lapis neraka. Spesial neraka kerak, darkil asfali minanar, neraka jahanam, itu penghuninya khusus orang beragama Islam. Tapi pendusta, orang pengkhianat, terus orang nggak pernah tepat janji, itu orang yang akan menghuni neraka jahanam. Khalidina fiha abada, kekal di neraka jahanam itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu neraka itu ada satu lembah di neraka itu, di neraka jahanam itu ada lembah. Well namanya. Satu lembah di jahanam. Nabi SAW mengatakan ketika kita di akhirat nanti, karena kita banyak melakukan perbuatan yang halalan, thayyiban, mubarakan, memberkahkan kita insyaallah, di depan pintu surga itu Nabi menunggu kita umat. Kita mendapat disebut syafaat Rasulullah SAW. Kita dapat syafaat itu seperti itu. Di depan pintu surga kita nih, Nabi Rasulullah menunggu di sana. Ada satu golongan ini celaka, halaka kata Rasul, wailak kata Rasul, wailaka, celaka mendapatkan wail. Wail itu satu lembah di neraka jahanam. Karena wajibnya Allah Subhanahu wa taala, hukum yang Allah tentukan wajib kepada kita ini haram untuk kita tinggalkan. Ada wajib yang memang ada. Wajib yang memang ada yang kita belum temui. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau yang Allah hukumkan wajib yang kita mendapatkan keterangan itu haram kita tinggalkan. Misal azan. Allahu Akbar. Azan subuh. Kita enggak sholat haram. Lah kita enggak dengar alias molor. Itu uzur sholat memang. Lupa dan tidur. Nah, terus bangun, langsung bersegera. Besok enggak apa-apa. Besok telat sampai jam 7 waktu duha. Langsung sholat enggak apa-apa diqadha. Diqadha namanya. Nah, karena haram kalau meninggalkan sholat subuh itu. Nah, terus zuhur, kata dan seterusnya. Karena hukum sholat 5 waktu dikerjakan fardu. Nah, kalau Jumat fardu ain. Jumat lebih lagi. Jumat itu sholat zuhur yang jadi 2. Ya, dan khutbahnya itu 2. Cuma khutbah itu ya termasuk dalam keterangan sembahyang Jumat. Cuma Jumat itu 4 dijadikannya 2. Saat Jumat. Jadi kalau gagal uzur sembahyang Jumat itu tergugurkan sembahyang Jumat, diganti zuhur, digantinya 4. Bukan 2, digantinya zuhur salatnya. Tetap kehilangan, dipikir-pikir enggak kelar-kelar karena hukumnya fardhu ain. Jadi kalau udah meninggalkan Jumat sekali, meninggalkan Jumat 2 kali, meninggalkan Jumat 3 kali, syahadat lagi. Saking bahayanya hukum fardhu ain, karena hukum fardhu ain itu. Jadi kalau Jumat usahakan bagaimana cara kecuali musafir ya, di luar perkara musafir, uzur, tidur, lupa, nggak bisa dipakai dulu sama sekali, kecuali sholat 5 waktu boleh dipaksain. Saya nggak tidur, melek-melekin mata ketika subuh ngantuk itu. Tapi kalau Jumat harus lebih dipaksain lagi. Kalau Jumat karena hukumnya fardhu ain, ditekenin lagi. Wajib di atas wajib fardu. Fardu di atasnya lagi fardhu ain. Nggak bisa sama sekali ditinggal dan lebih lagi. Kalau meninggalkan langsung. Jadi
apa yang Allah tentukan, apa yang Allah berikan kepada kita ini bisa mungkin nggak sampai kepada kita. Karena apa? Karena kita nggak jalankan yang wajib yang Allah perintahkan. Sunnah setelahnya terus. Setelahnya sunnah. Setelah subuh terus baca Abdul Latif. Setelah subuh terus apa? Baca-baca tasbihan. Ya Latif, ya Latif. Apa baca sholawat apa segala macam. Nah, dapat fadilah. Tapi kalau sebelum sholat subuh terus dibangun tasbihan, nggak baca apa, nggak sembahyang subuh lah, ini orang apa sesat ini. Ini orang tersesat, aliran tersesat ini. Nah, terus misal, naudzubillah min dzalik udah. Nah, terus wajib selesai, baru sunnah ini bisa masuk, bisa didapat hasil daripada fadilatus sunnah Sayyidina Muhammad SAW. Nah, kalau terus hidup ini wajib. Ya, haram orang nggak minta hidup, alias minta atau bunuh diri. Jadi hidup wajib hukum. Ya. Kalau kita meminta untuk panjang umur wajib, kenapa? Kalau pendek umur haram. Jadi kalau kita minta pendek umur haram, berarti kita minta hidup wajib. Sebaliknya haram itu wajib. Orang nggak tidur, dia nggak tidur, tapi dalam keadaan sakit haram, harus tidur. Orang misal apa lapar segala macam, udah ada makanan, dia nggak mau makan. Naudzubillah semedi ya, udah memang sesat misalnya. Nah, begitu. Jadi apa hukum segala sesuatu yang kita lihat ini terkadang apa harus kita ikuti, harus kita kadang ninggalkan segala macam, itu nggak apa-apa. Seperti itu memang keadaannya. Bagaimana kebutuhan fitrahnya kita dalam keadaan seperti apa. Nah, kita ngerti, kita belajar ilmu agama wajib hukum, fardu hukum. Thalabul ilmi, mencari ilmu wajib hukum. Terus sampai kapan? Nggak ada batas. Sampai kapan? Nggak ada batas. Terus mati ini orang umum nggak ngerti apa-apa. Sampai dia mati nanti. Sampai kita nih orang nggak ngerti apa-apa. Ya, kita nggak ngerti. Yang ngerti guru-guru kita nih. Kita orang nggak ngerti apa-apa. Sampai mati tuh kita nyari pengetahuan, cari ngerti supaya kita jadi ngerti. Sampai mati. Begitu mati, padahal kan nggak mati, masuk alam barzah. Ya, kenapa Allah buat seperti itu? Karena kebutuhan ilmu untuk di dunia. Jadi Allah Al-Alimu Allah, Al-Hafidhu Allah, yang maha memberikan pengetahuan. Jadi kita selama hidup di dunia ini, kau gak akan lama hidup di dunia, akan kita ketemu mati. Allah beri waktu sampai 70 tahun, 80 tahun, gak lama. Cuman karena kita orang umum, kita gak ngerti ya, kita gak ngerti. Seperti itu cepatnya waktu. Kita gak akan pernah ketemu kemarin, kita selalu ada di nanti. Kita ini hidup selalu sekarang. Sekarang ini yang sudah kita lewati terus setiap waktu. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu waktu yang Allah tentukan, hari, ayam, as-sanah, tahun, syahr, bulan. Terus ada nanti hitungan itu bulan, kita ngelihat bulan, kita menyatakan bulan itu ada di sana, wajib. Haram kalau kita mengatakan bulan nggak ada. Wah, terus bulan malam-malam itu kalau matahari ada di sana, tapi nggak kelihatan. Berarti kalau kita ngomong bulan atau matahari bergantian segala macam, terus kita nyatakan itu segala apa bulan kalau siang tapi ada di sana, kita bilang nggak ada, itu nyari-nyari, nyari-nyari. Ya, jadi Allah sebutkan al-lail, malam, di sana bulan itu ada. Nah, terus kalau kita lihat siang hari bulan ada, nggak mungkin. Tapi kan nggak haram kita bilang ada bulan, misal gerhana ya. Ada kan? Nah, begitu. Itu berhati-hati dalam kita menyangka sesuatu kepada kita sendiri nih. Kita asal-asalan ngomong malam nggak ada bulan, padahal bercanda, tapi bahaya, nggak boleh. Nah, nanti dihukumi haram itu. Nah, kalau haramnya perkara sesuatu, dihukumi itu. Misal kita ngomong apa, ada hukumnya itu. Ada orang begini kita omongin, kita nanti begitu. Nah, bulan segede kita omongin, nah ketiban bulan nanti, naudzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, terus apa hasil kalau kita melakukan amal-amal yang Allah perintahkan yang wajib, hukumnya al-jannah, surga. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu kiamat, terus hari Jumat, Allah tutup dunia dan seisinya ini, kita mendapatkan terus hasil di akhirat. Seperti doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
karena terselamat dari api neraka, insya Allah kita Allah jaga sampai masuk ke dalam surga. Amin. Allahumma amin. Nah, terus di akhirat berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.